wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muta Septiani dengan NIM 2211024008 dari kelas 3B dan 4 akuntansi. Pada kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara pick, pack, and ship pada ODO 16. Sebelum kita masuk pada langkah-langkahnya, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pick, pack, and ship pada ODO. Nah, tujuan secara umumnya yaitu untuk mengelola pengiriman barang dengan baik dari kita sebagai supplier kepada customer. Nah, untuk penjelasan masing-masingnya, yang pertama ada pick atau picking. Picking ini merupakan proses pemilihan atau pengambilan produk yang akan dikirim kepada pelanggan. Jadi, Odo akan memeriksa pesanan penjualan pengiriman yang siap untuk diproses dan menghasilkan daftar picking. Nah, jadi maksudnya di sini sebelum dikirim kepada pelanggan, barang itu dipilih dulu, dicek dulu kesesuaiannya, lalu selanjutnya ada proses pack atau packing. Nah, pada Odo sendiri itu menyediakan packing slip yang berisi rincian penting seperti nama produk, jumlah produk, dan totalnya. Jadi packing ini merupakan proses pengemasan sebelum barang dikirim kepada customer. Selanjutnya yang ketiga ada ship atau shipping. Nah, shipping ini merupakan proses pengiriman gitu ya. Jadi Odo juga menangani berbagai macam metode pengiriman, memantau biaya pengiriman, dan melacak pengiriman produk. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, shipping ini merupakan proses pengiriman. Sehingga kita sebagai supplier itu dapat tahu apakah produk yang dipesan oleh customer sudah sampai ke tangan customer atau masih di dalam perjalanan. Nah, kita masuk saja kepada langkah-langkah untuk melakukan pick, pack, and ship. Yang pertama itu kita harus membuka localhost Odo pada perangkat lunak seperti Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Lalu jika teman-teman belum login, itu akan ada login terlebih dahulu di awal, login saja. Karena berhubung saya sudah login tadi, jadi langsung otomatis masuk. Nah, yang pertama itu kita pergi ke menu lalu pilih inventory. Lalu setelah itu kita pilih configuration. Lalu kita pilih warehouse. Nah, sedikit tentang warehouse. Warehouse ini merupakan semacam gudang gitu, gudang tempat di mana barang-barang itu disimpan sebelum akhirnya dikirim kepada pelanggan. Untuk warehouse sendiri, saya sudah punya 4 warehouse. Yang pertama ada Mutia Company, yang kedua ada Padang, dan yang ketiga ada Jakarta, serta yang keempat ada Bandung. Jika teman-teman ingin membuat baru, itu kita pilih new saja. Lalu untuk warehouse, isikan saja dengan nama gudang yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan membuat Bekasi. Lalu untuk short name-nya itu kita buat singkatan saja. Nah, di bagian shipments, itu teman-teman harus memilih yang 3 step, baik dari incoming dan outgoing. Nah, untuk incoming sendiri itu ada receive good input, dan quality, and then stock. Kita klik ini, yang 3 step. Lalu untuk outgoing juga ada 3. Yang pertama ada pack goods, sends good in output, and then deliver. Kita juga pilih yang itu, karena 3 step. Lalu selanjutnya kita klik save. Jadi kita kembali lagi ke warehouse. Nah, jika pembuatan warehouse teman-teman berhasil, itu akan muncul di bagian tampilan utama. Di sini sudah muncul bagian Bekasi yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk melakukan pick, pack, and ship itu kita membuat sales order terlebih dahulu. Kita klik menu lagi, lalu kita pilih menu sales. Nah, setelah itu kita pilih tab menu order, lalu pilih order. Di sini saya akan membuat baru saja untuk ordernya. Kita klik new. Lalu di sini kita akan pilih, misalkan saya memilihnya Blue Jay.
Setelah itu untuk expiration kita pilih saja tanggal hari ini. Untuk produk itu misalkan dia memesan mouse. Di quantity dia misalkan memesan 10 mouse. Jadi maksud dari quantity ini sendiri merupakan seberapa banyak produk itu dipesan oleh customer. Selanjutnya untuk teks itu kita pilih yang 11%. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik save, maka akan muncul SOO-nya. Lalu di sini juga ada beberapa tab menu. Yang pertama ada order lines, yang kedua ada optional produk, dan yang terakhir ada other info. Nah, untuk menentukan warehouse mana yang akan dipakai dari pengiriman SOO45 ini, kita akan memilih other info, lalu scroll sampai di bagian delivery, lalu pilih pada warehouse-nya kita pilih Bekasi. Di sini saya akan menggunakan gudang Bekasi. Lalu kita klik save, lalu habis itu confirm. Setelah itu kita akan send by mail. Lalu klik send. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya faktur sudah terkirim kepada customer. Berikutnya kita akan melihat pick, pack, and ship-nya. Kita klik ini, lalu kita duplikatkan saja. Setelah itu, kita pilih kembali menu, lalu kita pilih menu inventory. Selanjutnya, kita klik tab menu operation, lalu kita pilih transfer. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mencari sales order yang kita ingin lakukan pick, pack, and ship, itu kita bisa klikkan di bagian search. Tadi saya SOO 45. Di sini sudah ada tiga bagian ya. Yang pertama itu ada pick, yang kedua ada pack, dan yang ketiga ada out. Out itu hampir sama dengan ship, karena dia akan keluar dari gudang untuk dikirim ke alamat customer. Di sini tulisan yang pick ready, itu artinya sudah bisa dilakukan, dan yang waiting order operation ini, itu tunggu menunggu giliran gitu, satu persatu diselesaikan. Jadi untuk yang pick kita klik saja pick ini, lalu kita isikan di bagian menu dan ini sebanyak produk yang dipesan oleh pelanggan tadi. Misalkan tadi 10 mouse. Nah, lalu setelah begini, lalu kita validate. Setelah validate, kita kembali lagi ke menu transfer tadi. Bisa dilihat bagian kita sudah dengan status dan. Jadi kita bisa lanjut ke bagian pack karena statusnya sudah ready. Uh, jadi pick sudah diselesaikan. Selanjutnya bakalan masuk ke tahapan pack atau packing tadi. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita buka lagi pack, lalu kita klik dan kita tuliskan berapa unit produk yang dipesan, lalu klik validate. Nah, setelah itu kita klik lagi transfer untuk melihat apakah statusnya sudah done atau masih ready. Nah, di sini teman-teman bisa melihat status dari pack itu sudah done. Dan yang terakhir kita melakukan pada bagian shipping atau out. Nah,
Ini kita sama seperti tadi juga 10. Lalu kita klik validate lagi. Nah, dapat teman-teman lihat di sini sudah ada statusnya dan semua mulai dari pick, pack, and shipping. Jadi teman-teman juga bisa melihat di bagian sales tadi, apakah beneran sudah terkirim atau belum gitu kan. Teman-teman bisa melihatnya dengan cara merefresh. Lalu bakal keluar delivered yang tadinya 0 sebanyak 10 buah. Jadi itu tandanya produk yang dipesan oleh customer sudah dikirim ke alamat yang dituju. Lalu kalau untuk pembayaran, kita bisa langsung create invoice. Dan kita pilih regular invoice, lalu create and view invoice. Lalu kita klik confirm. Setelah itu kita klik register payment. Lalu kita pilih bank. Lalu kita pilih create payment. Maka akan muncul tanda paid atau tanda sudah dibayar. Jadi, barang yang sudah dikirim sudah terbayarkan oleh customer, sudah lunas. Mungkin sekian dari saya terkait pick, pack, and shipping. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.